Jadi apa yang kalian lihat, saya orangnya fun, heboh, pasti semua orang punya masalah. Itu saya cuma ngomong sama orang tua, saya ngomong sama orang yang paling saya percaya. Dan itu pun kalau saya tidak ngomong, saya berusaha untuk ibaratnya kalau saya punya masalah, saya sendiri yang menyelesaikannya tanpa perlu bantuan orang lain. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Eric Edmund. Halo, welcome to my channel. Salah dong ya? Salah dong. Oh, salah. Ini channel saya, kenapa jadi channel Mbak? Naluri saya biasanya selalu mau menguasai ya. Oh, oke. Iya, Oke. iya, iya. Kita kayaknya salah undang tamu ya. Makanya hati-hati di kudeta ya dong ya. Aduh. Edmund itu apa sih? Edmund itu sebenarnya terinspirasi dari sosok dulu kan suka nonton. Bukan es krim. No, Edmund ada es krim Diamond. Oke. Oke, Edmund itu kan suka nonton Narnia. Yes. Yes, ada Oh, karakter iya, iya, Edmund iya, itu iya, yang iya. mungkin bisa dikatakan ya Agak sosok. horor dong. Enggak, Narnia itu kan tentang Dia fantasi. oh ya, lebih ke fantasi Yang sih ya. singa-singa Yes, itu yes, kan, yes, The yes. Chronicle of Narnia, Hahaha. kayak gitu. Iya, Jadi iya. suka sama satu peran dan akhirnya terinspirasi, suka aja, dapet lah namanya Eric Edmund. Dapat Padahal lah. nama aslinya beda banget. Aslinya siapa? Ahmad Eryadi Bahtiar. Ahmad Eryadi Bahtiar menjadi Eric Edmund. Nama gaul ya. Oke, katanya nama malamnya juga ada. Nama malam ada. Apa dong? Erina Eri. Santibanis. Aduh. Karena Eric Edmund ini adalah salah satu personel yang dari dulu menghibur orang-orang di kaca pertelevisian di gitu kan. pertelevisian Yaitu di Dark Angel Makassar. Yes. Nih teman-teman nih, kalau misalnya kalian pernah nonton di Indonesia's situ Got Talent ya. Indonesia's Got Talent 2014 SCTV. Yes, 2014 itu SCTV. Betul. Tuh, Eric Edmund adalah salah satu kaptennya di situ. Kapten ya sih sebagai leader karena yang paling tua di situ ya. Jadi harus dengar orang tua juga ya, yang lebih tua jadi harus dengar kayak jadi makanya ala-ala leader lah ya gitu Oke. ya. Oke. Terus di situ cerita dong sedikit masalah perjalanan jadi masuk di TV itu. Dark Angels itu pertama awal mulanya waktu ada kayak semacam audisi tertutup. Nah, jadi ini orang-orang SCTV-nya nyari orang-orang berbakatnya Makassar gitu kan. Oke. Dan kebetulan saya masuk dalam list. Sebenarnya saya diajak untuk mungkin ditanya waktu di telepon ya, waktu dibilang terserah Eric mau ngapain, mau nyanyi, mau dancer. Wah, nyanyinya nanggung. Yes. Dancernya nanggung. Oke. Jadi itu 1 bulan sebelum audisi. Dilupakan lah gitu ya. Jadi hanya oke, Mbak, nanti saya ikut aja gitu. Iya oke kayak Sekedar hanya mengisi iya, gitu just, aja ya. just oke fine gitu kan. Just for fun. Iya, just for fun. Gitu. 2 hari sebelum audisinya tanggalnya itu hari hanya itu ditelepon lagi kan. Sama Gimana pihak ya sama orang SCTV-nya. Gimana Eric, udah ready? Lusa ya di Singgasana Hotel jam 8 udah datang. Itu Makassar. Di Makassar. Terserah mau ngapain langsung. Wah, bingung nih. Mbak, kalau misalkan pakai grup gini nggak apa-apa, terserah mau pakai grup apa. Jadi kepikiran pertama mau dancer. Karena kan saya waktu pada saat itu kan udah gabung di Trans Studio Makassar, jadi lumayan lah ada bisa basic dancer dan segala-galanya. Jadi niat untuk dancer ya. Tampilkan dance begitu ya di acara itu. And then 1 hari sebelumnya saya panggil beberapa orang. H-1. Ya, panggil beberapa orang, tapi gitulah untuk membuat dancer 2 hari itu kayaknya susah. Sangat susah. Sangat susah karena harus ada konsep, karena katanya mau dibawa ke televisi kan, jadi bukan yang harus abal-abal. Jadi oke, baik, lepas gitu kan. Oke. Bingung lagi. Nah, kebetulan saya punya teman 1 orang nih pernah ikut ajang, beda kan? Ini Indonesia Mencari Bakat sama Indonesia's Got Talent beda. Oke. Kalau yang Indonesia Mencari Bakat kan Itu dia di situ. TV-nya di situ. Dia di situ. Inisial Trans TV gitu kan. Sebut, Pak. Harus sebut ya. Ya, terus? beda station. Jadi Kemudian? dan juga beda lisensi. Jadi saya panggil dia dan dia pernah ikut memang sekali. Tapi saya tanyain ambil saja undanganku gitu. Dia siapa sih namanya? Fadli Rakasiwi. Oke. Ya, Fadli yang satu kan. Fadli ambil ini karena saya ambil saja undanganku karena saya kayak hopeless gitu. Ya Oke. Sudah ini H-1 loh. Udah males lah maksudnya. Iya kan? Apa sih gitu, sudahlah, nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi dia bilang
Beb, saya sudah trauma ikut-ikut begitu. Oh, dia bilang seperti itu. Karena pernah di ajang iya, yang pernah satunya sekali itu ya? baru ketemu juri udah gugur gitu kan, udah nggak keterima. Langsung dia bilang gini, coba kau panggil Fafa, kau ajak Fafa gitu kan. Fafa kan juga suka lip sync tapi belum pernah masuk televisi. Saya panggil Fafa pun ngomong dia nggak berani sendiri. Jadi oke, kamu berdua duet kayak gitu kan. Oke, berdua duet pakai undanganku, pakai saja nama Erik gitu kan. Ngerti. Oke, mereka udah ini kan, udah kontek-kontekan gitu kan. Jadi saya sudah lepas tangan, udah angkat tangan. Oke, kalian kalian duet lip sync gitu kan. Oke. Tiba-tiba besoknya udah audisi, ini jam 2:30 malam. Saya dipanggil datang ke Sungai Sarabah, Sucer gitu kan. Erik kesini kok dulu. Mau tahu rulesnya apa. Oh ya, saya. Itu yang manggil siapa? Fafa. Dia bilang gini, saya tidak tahu besok ini ngapa. Jadi kau harus jelaskan sama saya karena kan saya pakai undangan. Kita tidak mau datang kosong-kosong iya, gitu ya. Saya mau tahu apa anunya karena ini kan pakai undanganmu. Jadi kau harus jelaskan saya bagaimana. Oh iya, saya datang karena tanggung jawab. Oke, saya datang. Ceritakan. Dan tahu dong, itu sudah ada lagu yang udah mereka jahit. Dan dia bilang apa? Erik, dengar kau lagunya dulu. Saya bilang, ini kan Destiny Child. Listen. No. Yang terakhirnya itu Stand Up For Love. Kan ada 3 lagu ya? Iya, ada 3 lagu. Yang lagu pertama love. Itu When I'm Telling You, I'm Not Telling You. Ya, I'm Not Telling You. Ya, saya dengar, siapa ini? Farah. Oke, Fadlita. Yang kedua Listen. Oke, namanya Farah kan. Yes. Fafa. Terus terakhirnya Kosong. Destiny Child, Destiny Child. Ini kan harus ada satu karakter di situ ya? Iya, maksudnya ini kan lagu bertiga, mungkin kan bawa berdua gitu kan. Kalau mau dipikirkan, dia ketawa, gitu langsung. Pokoknya kau harus ikut. Akhirnya, gitu kita, langsung bilang, saya tidak tahu lip sync, saya gitu. Emang belum pernah sama sekali belum pernah gitu ya? Kalau lucu-lucuan kalau lucu-lucuan tapi untuk kayak tampil depan orang banyak, apalagi TV gitu apalagi kan? TV kan, gitu kan di depan juri, apalagi notabene yang juri itu produser SCTV. Juri pada saat itu siapa di Makassar? Iya, produser SCTV, produser Fremantle sama kreatif dari Fremantle Media. Orang-orang sebesar mereka gitu ya. Orang-orang makanya udah hebat ya, udah tahu ya karakter talent bagaimana. Kan kok bisa nyanyi gitu kan? Papa bilang, kok bisa nyanyi? Ikut kita yang mulutnya gini. Dan kita buat gimmick gini. Saya pikir, saya udah punya baju perempuan gitu kan. Berarti pada saat itu harus siapin baju perempuan lagi dong? Iya kan, harus pakai karena kan Dark Angel harus menggunakan gaun. Iya, harus pakai wig dan lain-lain. Pinjem kah? Dipinjamin sama Fafa punya banyak stok. Wah, di tahun 2014 Fafa sudah punya banyak stok. Udah punya banyak stok karena memang dia selalu tampil seperti itu. Oke. Jadi udah diajaklah. Nah, saya juga berpikiran, wah tantangan ini, gitu kan. Bertiga pula kan. Ya, jadi kita konsepnya walau-walam, kun fayakun ya gitu. Bismillah aja kita boleh coba gitu kan. Aku ngomong sama anak-anak nih, guys, ini kan dadakan. Saya juga kasih kalian ini cuma untuk isi aja biar supaya maksudnya kalau saya nggak datang nggak enak sama orang SCTV, udah dipercayakan begitu kan. Akhirnya berangkatlah ke sana bertiga. Berangkatlah kita bertiga dan belum ada nama sekali. Dan itu pada saat berangkat dari rumah ke sana itu sudah menggunakan gaun? Belum. Jadi kita masih pakai cowok dulu, nanti minta ruangan gitu. Untuk jadi ada fitting room ya? Iya, minta aja. Akhirnya kita ngomong ya, daftar dulu, kumpul KTP lah apa. Pas ditanya, "Ini nama grupnya apa?" Bingung. Apa nama grupnya? Tunggu Mbak ya. Jadi kita melipir lagi di tembok. Apa? Jadi cari itu nggak ada yang pas. Singkatan nama FFE apa gitu, singkatan nama nggak ada. Jadi akhirnya kata Dark Angels itu terlintas aja. Udahlah ada kerja di lagi kepala kan. Padahal sebenarnya kalau dipikir Dark Angels itu nggak bagus loh. Iya. Malaikat kegelapan gitu kan. Kayak apa gitu ya, kalau ada kayak yang hal buruk-buruk lah gitu kan. Hal buruk kan. Terus tiba-tiba Dark Angels dengan artian malaikat kan selalu cantik-cantik nih. Padahal tapi kita malaikat ini malaikat kegelapan yang memang yang serem gitu kan. Oke lah, saya bilang, Mbak kembali dari itu mau karena kan pikirnya kita cuma mau berapa menit pada saat memikirkan nama itu? Nggak lama, 2 menitan apa 2 menitan aja sih gitu sebenarnya. Oke, terus baliklah ke juri. Mbak, Dark Angels. Ya udah catat aja Dark Angels. Akhirnya udah kita minta ruang fitting dong, ganti baju soalnya kita mau ganti pakaian. Oh emang kenapa konsepnya? Kita pakaian perempuan. Jadi udah pada ketawa-ketawa gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kita dikasih ruang VIP. Ruang sebenarnya bukan VIP, ruang juri. Jurinya kan udah masuk ke ruangannya dan udah nggak balik lagi. Ruangannya jadi dipakai gitu. Jadi kita sendiri peserta yang cuma pakai itu.
Udah ganti ada baju. AC-nya, ada minumannya, ada buah Minumannya diminum dong, dimakan juga dong buahnya. Ya, karena dipersilahkan. Iya kan, ya. mubasir gitu kan. Mubasir, kita sempat latihan di dalam. Karena Ah. kan di dalam itu kita kan waktu di Sungai Sahabat Cerekang itu kan cuma dengar lagunya aja. Iya, gila Belum. kan gitu kan. Ya, jadi pada saat itu juga kita dapat nomor yang di belakang-belakang banget. Paling belakang. Paling belakang banget karena kita request emang karena kan katanya butuh dandan lama gitu. Akhirnya sudahlah kita dandan itu dari jam 1. Dandan masing-masing Dandan aku didandanin Fafa karena belum bisa dandan. pada saat itu. Iya pada saat itu. Nah pada jam itu kita mulai jam 1. Nah, lama-lama udah selesai, kita sudah latihan, udah ada konsep yang sampai lempar-lempar mic gitu kan. Itu terlintas sendiri. Itu berarti gitu kan. bisa dikatakan bahwa Fafa pada saat itu adalah tutornya gitu ya. Iya, Coachnya pada saat coachnya itu kayak gitu, lempar mikrofon lempar segala mic gitu macam. ya. Udah latihan seperti itu. Coba baku latihan lempar gitu kan. Dan akhirnya kita itu masuk sudah maghrib. Sudah maghrib dan kita adalah peserta kedua terakhir. Jadi setelah kita masih ada satu baru habis. Ya udahlah, sudah tuh kita masuk. Ya udahlah, berjalanlah gimmick-gimmick yang Tampil. enggak, pertama kita masuk ada 2 pintu kan, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kita masuk langsung keluar. Oh, lewat gitu. Lewat gitu. Jadi udah buat Jadi lucu pada, dulu. Mau kemana langsung bilang, Oke. maaf kita security di sini bukan peserta gitu kan. Seperti pakai gaun. Jadi mereka udah ketawa. Yes. Ya, jadi akhirnya dan pada saat itu kita butuh properti mic 3 gitu kan. Terpaksa dicabutkan lah mic yang punya kabel itu dicabutkan. Oke. Diputarlah musik yang dari iPad, belum dari apa gitu, iPad setengah mati lagi Mana cari soalnya colokannya. masih oke. Setengah mati lagi gini-gini. Jadi selama masih proses itu kita sempat lucu-lucu. Pagi Mbak, jadi kita kayak ngegodain. Ditantang-tantang begitu ya. Enggak, kita godain jurinya. Oke. Gimana Makassar? Mau kita ajak makan pisang epek? Boleh loh, pisang epeknya itu dari sini kayak gitu kan. Dari Pokoknya sini. bikin ketawa lah intinya. Iya, ya. jadi mereka terhibur. Terhibur ya. dan suka Sampai gitu. akhirnya kita tampil dengan konsep kita dan mereka tuh surprise dan ngakak banget waktu lempar mic itu. Adegan itu. Itu Lempar mic berarti over-overan ya? Iya, oper-operan. Jadi yang dari stand up yang sesuai dengan lagunya. Jadi mereka surprise pada saat yang awal Fadli tadi lip sync yang emang kan beda kita lip sync cantik sama lip sync gokil gitu kan. Lip sync cantik itu kan cantik aja kayak penyanyinya gitu ya. Which is kayak Krisdayanti, nyanyi lagu Krisdayanti ya udah mirip-mirip Krisdayanti gitu kan. Kalau kita enggak, ya mic-nya kemana-mana gitu kan. Yang nggak masuk akal gitu kan. Masuk ke dalam baju, ke kaki kayak gitu. Jadi akhirnya mereka surprise dan akhirnya standing applause lah semuanya. Akhirnya diloloskan. Belum diloloskan karena harus tunggu telepon dulu. Ada proses lagi. Prosesnya nanti mereka semua video akan disaring lagi. Videonya itu mereka nonton lagi dulu. Jadi di sana kayak ada semacam kayak produsernya. Jadi mereka berembuk siapa yang akan dipanggil ke Jakarta. Oke. Nah setelah itu kita tampil, mereka bertanya nih. Aku yakin. Jadi ini produser SCTV nih bilang, aku yakin kalian pasti bukan orang biasa. Oke. Kalian betul-betul sudah mantap, udah hatam, udah lama dan gitu. kalian bukan orang yang baru di dunia entertain. Padahal baru kemarin. Iya, enggak. Maksudnya padahal baru kemarin membentuk grup tersebut gitu. Tidak, dia tanya personal. Oh, personal nih. Pasti di antara kalian pernah ikut ajang pencarian bakat. Nah, itu muncul lah di kata mulut mereka. Jadi kita disuruh jujur nih, jujur. Jadi pernah ikut? Ya pernah. Si Apa? Fadli. Ya Fadli apa? Kayak gitu yang di sebelah. Sama juga Indonesia Mencari Bakat di Trans TV ya. Oke. Terus saya ditanya, pernah? Ya pernah. Saya pernah ikut Suara Indonesia Trans TV. Oke, selanjutnya Fafa dong dengan gokilnya apa? Pernah, lupa saya, iya siapa? Pernah ikut Miss Celebrity Asia TV. Padahal nggak masuk Padahal akal nggak, gitu. iya. Miss Indonesia bahkan. Iya, Setelah jadi itu ketawa lagi kita gitu kayak gitu loh. Oke. Oke, oh pantas. Coba dong, kita ditantang nih buat satu konsep dadakan langsung yang jelas lucu gitu kan. Kita kan pernah main-main ala-ala pramugari tuh. Ya, jadi Fafa jadi ala-ala pramugari. Jadi gentleman, welcome to kayak gitu. Kencangkan sabuk pengaman aja yang kita buat gimmick-gimmick dan dan bikin orang pokoknya ngakak lah. Dan mereka tuh ada satu yang memang ngakak banget, hampir jatuh kursinya ke belakang gitu kan. Jadi udahlah, jadi kata-kata terakhirnya, oke, thank you Dar Angel, please jangan HP-nya tidak pernah aktif.
Karena mereka sudah punya hope gitu kan, Iya, punya karena harapan iya. besar gitu kan. Pokoknya, saat itu. pokoknya kalian harus Aktif terus teleponnya. aktif, jangan pernah langsung Fafa bilang aja, nggak usah gitu Pak, Pak nggak usah gitu, bilang aja lolos sekarang gitu kan. Udah gak sabar pokoknya Mama gitu kan. Langsung bilang, Oke. iya kita pertahanin. Oke, keluar sudah. Aha. Nah 3 hari kemudian kan kontaknya Atas kontak nama siapa? saya. Oke. Oke. Erik. Itu harus saya ingat saya di Alfamart. Jadi lagi belanja. Di kasir lagi sibuk-sibuk. Nomor Jakarta. Iya Kirain kan? asuransi. 021, coy. ya. Kirain biasa kan asuransi teror-teror gitu. Iya. Gue reject. Di reject? Iya, reject. Enggak langsung diangkat gitu. Karena lagi di kasir. Lagi malas aja angkat telepon juga kan. Coba tulis itu Indonesia Got Talent. Nah, pasti Ya, tahu barang- gitu. tapi ini Oke. beda. Yang biasa hubungi saya kan orang. Ini mungkin apa gitu, kantor kan. Jadi akhirnya Berarti pada saat itu Erik sudah tidak ada harapan juga. Ah udahlah ya. enggak, maksud saya enggak kepikiran. Nggak kepikiran. Nggak Akhirnya Mungkin pada saya saat itu, pemikiran 1 minggu. Ini kan 2 Cepat, hari. lebih Ya cepat cepat. gitu. Itu hari kan ikut audisinya Sabtu. Ini teleponnya Selasa. Jadi pas ya udahlah angkat aja gitu kan. Angkat. Itu Halo. setelah telepon kedua. Kedua. Udah selesai dari kasir dari kasir. Halo, Dar Angel. Gitu. Oke. Halo Dar Angel, saya bilang, iya benar, saya bilang, oke, kalian siap ya berangkat di, pokoknya lupa tanggalnya, tanggal segini-gini ya kalian ke Jakarta. Langsung bilang, oh serius? Bilang iya, kalian lolos tahap Bertiga. audisi daerah gitu kan, bertiga. Oh makasih, nanti ya ditelepon lagi untuk data apa semua. Oh ya, yang jelas sudah dikasih tahu kalau kita lolos. Berangkatlah ke sana. Saya teleponlah mereka satu persatu. Fafa lagi di bioskop nonton, tahu nggak di bioskop dia ngapain? Seri. dia pada saat lagi nonton berdiri kemudian sujud gitu. Sujud syukur di nggak tahu Ditengok lah orang banyak. Iya, di posisinya di entah gimana. Sujud syukur, dan dia kan orangnya biasa yang terharuan gitu. Yes, nangis Dia pasti sambil dong. nonton nangis. Karena kan dia Oh ada first my time God. mungkin televisi kali ya. Sampai teriak-teriak gak dia? Enggak yang udahlah, saya ya enggak sampai kayak dia telepon? percaya gitu kan. Enggak udah tutup telepon, dia ngomong. Oh. Dia, "Beb, saya nonton di bioskop sama nangis." Nah, temanku dia bilang, "Kenapa kamu nangis? Bukan film sedih." Jadi Oke. seperti itu. Jadi akhirnya ke Jakarta. Dan terjadilah kehebohan itu di atas panggung. Iya, Indonesia sebenarnya kita Talent SCTV. hopeless sebenarnya di Hopeless belakang karena? panggung. Karena kita mulai itu jalan dari hotel jam 12 siang. 12 siang, perjalanan pergi ke Taman Mini, kan di sana, Teater Taman Mini TTA. Di sana ambil gambarnya karena kan ini taping. Kita ke Taman Mini, sampai di sana nunggu lagi sekitar 4 jam. Karena ada kayak semacam kloter. Oke. Kloter 1 ada Nungguin mungkin 30 waktunya gitu ya. lagian juga kita biasa juri mau istirahat karena kan juri capek. Jadi jurinya itu hari ada Indy Barens, ada Anggun, Anggun C. Sasmi yes, dan juga Ari Ari Lasso, Lasso. Dimas, Nonton aku, Beb. Dimas Jayani Dingrat. Nah, mereka itu kita akhirnya saya masuk itu di pukul 12:30 malam. Wah, itu setengah 1 malam. Nah, jadi bayangin dari jam 12 siang, Gila, saya make ya. up jam 4 sore. Lebih dari 12 jam berarti ya. Iya, karena tunggu kloter-kloternya itu. Iya, selesai. Sempat kita nunggu juri istirahat itu 2 jam. Berarti Karena- makan di tempat atau nggak makan sama sekali? Iya, disiapin makanan. Oke, Jadi oke, ada oke. makanan disiapin dari panitia. Jadi kita ini kayak semacam deg-degan itu ya, karena kan biasanya kan jadi seperti ini. Jadi setelah 2 jam juri itu istirahat, katanya juri itu bete. Bosen karena nggak ada peserta yang bagus Oke. menurut dia. Nggak ada yang berbobot lah. Nggak ada, ya menurut pada dia saat tidak ada yang apa gitu. Nah setelah dia istirahat 2 jam itu masuk di kloter kita. Jadi pas masuk kloterku, kloternya dari Angel dan beberapa peserta lainnya. Nah saya di peserta ke-7. Di kloter itu? Di kloter itu peserta ke-7. Akhirnya kita sempat ikut wawancara dulu. Jadi kita ini pakai laki-laki diwawancara lagi. Sama siapa? Sama orang-orang CTV. Oke, diwawancara yang masuk di tapping gitu Aha, kan. aha. Diwawancara kenapa namanya Dar Angel bla bla bla, terus entar kalau udah make up wawancara lagi. Iya, itu yang Untuk itu ya. kebutuhan TV gitu Oke, kan. oke, Akhirnya ditanya apa semua. Kalian make up di syuting ya kayak gitu. Akhirnya kita agak gini ya. Kok cuma kita ya, peserta lain gak ada Yang kasih lain kita. nggak ada gitu. Mungkin kita beda gitu kan. Akhirnya sudahlah. Antri di belakang, sudah siap, peserta 1, 2, tahu peserta 1 sampai 6 itu semua di buzzer. Peserta 1 sampai 6. Ya, tet. Semuanya buzzer gitu Buzzer. kan. Jadi artinya nggak suka gitu kan. X. Jadi floor director ini ke belakang panggung lagi dong.
ayo peserta Disemangatin gitu ya? ayo peserta bagus soalnya juri bete nih gitu. Akhirnya ketujuh masuk lah, Dark Angels. ngantuk ya. Oke, Dark Angels, saya yakin percaya kalian bisa gini bla 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 bla. Oke Kak, jadi kayak kita di belakang itu kayak ada semacam pesimis ya. Pesimistik. Mungkin maybe dengan penampilan kita yang looknya udah kayak waria kayak gitu, takutnya juri nggak suka. Ya kan, takutnya seperti itu, juri nggak suka. Apa sih ini kayak gitu? Takutnya baru masuk aja udah dibahas. Itu kan kita udah pesimis begitu kan, takutnya gitu. Pas masuk, saya bilang sama teman-temanku di belakang, kan si Fafa juga sama si Fadli ini udah kayak mukanya udah kayak lain-lain gitu, udah kayak udah males, yakin. udah gimana ya lama menunggu guys, itu. Guys, ini kan kita coba-coba. Ini kita sudah di Jakarta loh, serius. Yes, bukan di Kayak Makassar lagi gitu kan. Anggap kita show di Trans Studio. Anggap ini kan di Trans Studio ada Itu berarti namanya. Eric yang ngomong ke teman-teman. Iya. Sebagai kan yang lebih tua jadi Yes. harus kan di Trans Studio ada namanya amphitheater yang tempat drama musikal itu. Kan kita bisa nginjak itu. Kan kita biasa di situ. Jadi saya ngomong, anggap ini amphitheater, kita show. Terserah dia mau suka tidak suka, kita show. Pokoknya tujuan menghibur gitu kan. Bukan tujuan untuk lolos. Bukan kita anggap ini bukan Indonesia Got Talent. Anggap Trans Studio. Anggap itu show kita gitu. Iya, makanya show aja. Oke. Mau tidak suka mau apa yang jelas show. Oke, kita masuk. Guys, Agnes, cik udah masuk gitu. Kita injak pertama udah masuk, mereka udah pada ketawa. Penonton, juri Padahal udah, belum ngomong sama sekali. belum gitu ngomong kan. sekali. Juri udah ketawa. Wah, ternyata dia suka kita gini. Udahlah, karena ada spirit, ada kayak semacam api yang masuk ke Dari audiens dan juri untuk itu. bakar kita. Udahlah. Makin semangat dan makin lepas. Makin semangat, makin lepas sampai nonton sendiri kan. Nonton. Sampai akhirnya Fafa yang misimprovisasi dan bla semua Yes. keluarlah. Dan akhirnya juri suka banget. Sampai Anggun pun ngefans banget sama kita. Itu kan sampai jungkir balik ya? Belum sampai jungkir balik. Baru cuma lempar-lempar mic, tapi yang gongnya itu kita lompat ke juri. Karena tidak ada peserta yang kalau misalkan udah dinyatakan lolos, tidak ada peserta yang menghampiri juri untuk salaman. Okay. Karena kan beda stage. Jadi kita harus turun panggung dulu, lompat, baru naik lagi ke panggung juri. Untuk salaman. Salaman, cipika-cipiki. Nah, itu ya di situ gongnya. Mereka nggak sangka orang SCTV juga kan nggak sampai jangkauan kamera kan. Ya akhirnya mereka yang dari belakang harusnya maju. Ngikutin gitu kan. Ya, dari itu pecah ke mereka itu. Itu pecah banget. Jadi kita di belakang sebelum pulang di bus sempat ngomong sama kita kan ada kayak semacam LO kloter. Dia bilang sumpah kloter ini Dark Angel bikin pecah sampai tidak ada penonton pun tidak seribut itu sebelumnya kayak gitu. Dan pada saat itu sebenarnya pada saat gue nonton ya gue gila ini gue nonton di YouTube aja udah ketawa begini ya gimana orang yang nonton di di sana ya pokoknya orang venue satu TTA semua udah standing applause termasuk juri rasanya gimana pada saat itu gimana ya kayak ya sampai kita kan sempat sujud syukur, Fafa sampai meneteskan air mata. Itu pernah kalau dipikir saya terus terang pada saat nonton itu ya, ini Fafa kayaknya gimmick untuk sujud syukur atau yang beneran sujud syukur nangis sampai nangis gitu kali ya? Dia nangis pada saat udah selesai, tapi kalau awal-awal masih gimmick-gimmick lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Tapi benar dalam hati itu beneran menggambarkan seperti itu. Betul, gitu, kayak oh my god, dan tahu itu belum dinyatakan lolos sepenuhnya. Belum kita 4 yes itu belum dinyatakan. Gitu. Kecuali yang ini ya, Golden Bus itu udah lolos. Tapi kita baru 4 yes belum sepenuhnya lolos. Jadi ada kayak penyaringan video lagi. Begitu. Jadi akhirnya kita balik dan mereka orang SCTV cuma bilang tunggu ya info selanjutnya apakah lolos ke semifinal apa tidak. Dan akhirnya memang dari kuota-kuota kan itu kan di situ konsepnya adalah kalau 4 yes dan 3 yes itu oke. Kalau 2 yes enggak lolos. 3 yes dan 4 yes itu lolos. Ikut masuk audisi video. Jadi yang sudah lolos semua ternyata diputar lagi di depan juri ini yang milih. Juri yang masuk itu cuma 42 peserta yang masuk ke semifinal yang dibagi 4 kloter lagi, 4 sesi gitu kan. Dan akhirnya mereka ini lagi rembuk lagi sampai yang mau dikasih lolos gitu kan. Dan akhirnya sempat sebulan kita ditelepon, selamat Dark Angels,
lolos ke semifinal, ya udah kita kayak Semifinal gitu kan, siapa yang semifinal, siapa yang alhamdulillah nggak senang gitu kan. gini kan. Akhirnya sudahlah kita akhirnya kita dapat semifinal pertama kan ada 1, 2, 3, 4 kita yang dapat yang kloter pertama. Udahlah berangkat sampailah di sana semifinal dan itu udah penjurian lewat SMS. Itu bisa dikatakan bahwa sebuah keberanian ya, karena nekat juga. Karena nekat. apa ya? H-2 ditelepon sama sekali, dan waktu itu H-2 Erik baru sendiri. Dan baru sendiri ya. Gitu kan? Dan itu pun dan awalnya sebenarnya pengen lempar undangan ke temannya. lempar undangan tiba-tiba dijebak dan akhirnya ya pokoknya ada cerita lah ya. Ada emang di situ mungkin rezekinya. Rezekinya emang seperti di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dari tahun itu sampai sekarang Erik pun tidak pernah lepas dari dunia entertainment. Iya betul. Dan sekarang bergabung, itu apa sih namanya yang The Mummy Official tuh? Oh, The Mummy Official itu kayak semacam itu parodi atau apa sih? Bukan parodi ya? Sitkom gitu ya, lebih sitkom, tapi khusus untuk di daerah Makassar. Iya, di Makassar. Tapi di situ ada teks Indonesianya. Iya, ada teks Indonesianya kayak semacam komedi-komedi YouTube aja sih, menceritakan tentang ibu-ibu yang menunggu anaknya sekolah. Biasa kan kayak gitu kan. oleh semua laki-laki gitu. Iya, laki-laki ya. di situ justru. Dan bagusnya juga kita memanggil teman-teman yang udah punya power nih. Teman-teman yang udah kayak punya karakter kuat dan mereka rata-rata selebgram juga ya. Jadi sudah punya banyak followers gitu kan. Jadi kita bikin panjat sosial dong. Panjat sosial dong. Kita panjat sosial ke masing-masing. Itu kan memang penting ya. Iya penting. Maksudnya ya. Bukan hal yang haram loh itu. Saling keterkaitan semua, ya disatukan aja. Jadi masing-masing fans ya udahlah untuk sama-sama nonton. Pengen melihat ininya seperti apa ketika main di The Mummy gitu dan akhirnya animonya juga ya sampai saat ini banyak yang panggil-panggil, ayo dong The Mummy, kayak kemarin ada panggilan di Bira. Oh, itu dipanggil? Kemarin di Bira kita dapat endorse. Aku sempat lihat itu. Ya, sempat lihat. Kita dapat endorse. Dapat dari endorse salah satu resort ya. Itu kan mahal tuh, Bu. Bener. Kok bisa ya? Ya kebetulan mungkin. Mereka mungkin sering nonton. Ya sering nonton dan ngefans dan coba dong di sini gitu kan, dan alhamdulillah mereka baik banget semua di sana. Kita dikasih free fasilitas yang sangat luar biasa. Dan kita emang ya dianggap tamu spesial kayak gitu. Iya. Jadi kan baru-baru ya, minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Ya minggu lalu persis, hari Rabu. Karena ya, saya adalah salah satu fans Anda, Pak. Jangan salah. Oke, kita melihat dunia entertainment sekarang seperti apa, Erik itu. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang. Oh my god. Jadi ada hubungannya gak sih? Maksudnya mohon maaf ya, sekarang ini mungkin banyak yang melihat bahwa Erik itu keperempuanan. Di panggung. Wow, udah monyet, ya monyet gurun. Kalau ada rijing udah di atas menggelantung saya. Nah, itu dari kecil memang sudah seperti itu dari apa? Kecil sih, dari kecil memang saya basic dari keluarga seni ya. Mama itu penyanyi. Papa itu dosen. Mama itu juga dulunya penyiar ternyata. Penyiar radio. Penyiar radio. Luar biasa. Oke. Terus juga mama itu sempat modeling. Oh ya? Mama saya dulu cantik loh ya, keturunan kanan. Ada berapa sih bersaudara? Saya ada tiga bersaudara. Anak pertama. Terakhir. Oh, terakhir justru. Dan akhirnya bakat seni itu pindahlah ke Erik. Iya, saya lihat. Nah, jadi mama saya dulu selalu ikutkan kalau ada 17-an di kompleks kan. Saya kan tinggal di kompleks Unhas. Ada 17-an saya disuruh ikut dancer, ikut nyanyi, tapi berselang seperti itu lama-lama akhirnya juga menyukai olahraga. Jadi saya ikut taekwondo. Diikutkan sama kakak ya, taekwondo. Setelah itu ikut bulu tangkis dan akhirnya di basket. Basket lah yang melekat paling lama. Basket akhirnya yang membawa saya menjadi seorang atlet. Atlet basket. Atlet basket ya, nggak percaya kan? Saya lihat story-nya sering ini ya kan. Teman-teman kalau misalnya mau follow Instagram, follow aja. Boleh Instagram nanti ya. Tapi itu di Instagram yang kemarin sempat di view oleh 20.000 orang lebih, yaitu Lucky Challenge. Yang kemarin lagi heboh-hebohnya itu adalah plesetan dari Lucky Challenge ya. Dari Lucky Challenge saya ubah jadi Lucky Challenge. Sebenarnya itu ide dari Erik sendiri atau? Saya sendiri. Wow. Sebenarnya kreatif, bener-bener untuk kreatif, menggaungkan telat ya. Lucky Challenge itu muncul pada saat Lucky Challenge lagi heboh-hebohnya. Yes. Nah, tapi saya mau buat, kebetulan saya ada ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang akhirnya itu tertunda dan akhirnya Lucky Challenge udah basi, baru saya buat Lucky Challenge.
Jadi Yes. animonya sempat mau bikin kompetisinya sih, tapi saya pikir ya ini barang udah lewat gitu, tapi biarin aja ya lanjut, dan akhirnya banyak juga yang 20.000 orang yang view lebih. Kemudian 1000 yang like gitu yes, ya, 1000 dan yang juga like. yang apa namanya? Yang komen lebih 300-an. Saya salah satu orang yang nge-share pada saat itu. Ya share. Karena menurut saya pribadi ada pesan khusus yang akan disampaikan oleh Erik lewat Lucky Challenge tersebut. Pesannya apa? Bahwa selama itu maksudnya di balik feminisnya seorang cowok gitu, misalnya cowok-cowok yang feminin, pasti di dalamnya ada jiwa laki-laki juga. Oke. Berarti biarpun dia perempuan sampai gaun, operasi makeup apa semua, gaun apa semua, tapi di dalamnya pasti ada laki gitu. Hal yang nggak bisa dipungkiri, kalian laki-laki gitu. Tapi kalau Erik sendiri udah kepikiran untuk menikah kah? Ada. Sudah ada calon? Belum. Lagi yang mungkin ada yang mau ya. Tapi harus menerima saya apa adanya, bukan ada apanya ya. Ini kenapa tiba-tiba berubah mukanya nih? Iya, tapi kayaknya nggak usah dibahas dulu. Kayaknya Siga belum kepikiran terlalu jauh, tapi ya namanya juga kodrat harus dong Yes. ya. Ini kayaknya kalau kita baru bahas dua hal. Pokoknya kita sampai jam 3 subuh di sini. Bagaimana Kru siap Kru belum? ready dong ya. Sudah siap minumannya. Sudah siap. Ini kita baru membahas tentang Dark Angel dengan Demami sekarang ini ya. Demami perannya apa sih karakternya? Saya sebagai Ajil. Jadi saya Ajilolo, sebelumnya ada konten dulu sih. Sebelum Demami kita masing-masing punya konten. Saya ada Ajilolo Family sebagai seorang ibu-ibu yang punya anak. Ibu-ibu barbar, ibu-ibu bagaimana, ibu-ibu kampung yang cerewet, yang rewa, apa saya Indonesianya, Pokoknya bawel lah. Ya, galak ya gitu kan. Terus punya suami polisi. Itu polisi beneran? Ya polisi beneran, teman saya. Ya, polisi beneran. Jago acting berarti ya? Iya sih. Dan itu ternyata jalan ceritanya juga itu polisi itu saya sebagai seorang pelakor. Iya sih, kalau saya orang mengikuti juga cerita itu. Jadi saya lakori dia dari Mama Ramla. Betul. Itu suaminya Mama Ramla ya, makanya Mama Ramla di adegan itu suka sinis. Tapi tahu Kajilolo. Dari cerita itu banyak orang-orang yang memang udah masuk ke dunianya Jilolo. Jadi kalau ketemu orang, "Wah ya Jilolo, pelakor kok kayak gitu." Oh gitu. Berarti kayak beneran udah kayak masuk fakta gitu iya, kayak ya. fakta, udah masuk ke dunia Jilolo kayak gitu. Itu berarti berhasil dong memerankan karakter itu ya. Jadi syukur juga sih yang mereka kayak udah kayak bilang, udah kayak Ajilolo ini real gitu, bukan sekedar hanya konten gitu, seperti itu. Berarti karena keberhasilan seseorang memerankan sebuah peran adalah itu, ketika orang lain sudah ataupun orang secara umum sudah melihat bahwa Ajilolo seperti ini beneran. Ya betul, sampai story-story apa semua. Pernah di DM kasar-kasar nggak? Apa? Pernah di DM yang kasar-kasar nggak? Nggak pernah. Haters pasti banyak dong. Haters paling orang-orang yang kalau yang tidak setuju kalau kita yang berperan seperti itu, katanya tidak mendidik lah, apalah, kenapa ada anak kecil lawan orang tua kayak gitu. Tapi kita jelaskan kalau ini hanya konten dan jangan tujuan menghibur, tujuan menghibur, dan sebenarnya yang kita tampilkan tidak terlalu kurang ajar amat. Maksudnya terlalu kurangnya ada pesan penting di situ gitu. Kan biasa kalau anaknya kurang ajar kita kasih pesan ya, kita kasih jangan seperti itu. Jadi kayak gitu aja lah. Jadi biarlah kalau dia mau seperti itu, bilang kita bagaimana. Teman-teman lama ada yang pernah ini nggak nelpon tiba-tiba? Teman-teman lamanya yang sahabat-sahabat lama yang sudah tidak pernah ketemu tiba-tiba nelpon nanya kabar, apa kabar, terus nanya masalah kontennya, mereka nonton gitu? Tidak pernah. Sahabat waktu ke SMA, SMP siapa? Kalau itu kalau video nonton nggak tahu ya nonton apa tidak ya. Soalnya ya orang share sendiri tuh kan luas. Kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu kalau misalkan apakah mereka beneran nonton apa enggak. Betul. Jadi ya kalau dia mau komen paling apa kabar. Saya pengen telepon sama salah satu orang. Oke. Siapa itu? Teman lamanya Erik. My God. Itu siapa? Ntar dulu, bukan surprise dong kalau kita kasih tahu namanya. Aduh. Ya kan? Jadi dia akan nelpon. Kita akan telepon sekarang juga. Soalnya teman lamaku banyak. Oke, ini speaker mana sih? Nah, pakai speaker. Ya, kita masih ditodongin. Halo. Ya, selamat malam. Siapa ini? Malam. Iya, temannya Erik ya? Iya, betul sekali. Teman mana sih yang waktu sekolah dulu? Bentar dulu, Mbak. Ayo, ketebak gak siapa? Halo. Itu Erik tuh. Halo. Halo.
Wih, siapa ini? Kasih clue coba. Lelaki Ap- bertai lalat ya. Aduh. Terus suaranya saya ingat. Apa clue yang bisa mengingatkan Erik Lagi dulu. Clue apa yang bisa mengingatkan Erik zaman dulu? Coba. Kalau saya kasih clue pasti langsung ditebak. Apa? Apa? Kembalikan kalkulator resmi. Berarti pernah minjem nggak dibalik-balikin sampai sekarang? Ime. Erika Santibanes. Aduh tuh kan, Erina my Santibanes ya, Erika Santibanes. Itu panggilannya dari dulu. Itu berarti dari ya? dulu banget. Ya ampion. Yes. Kak Ime, saya pengen tanya dong, pada saat sekolah dulu dia udah seperti begini belum sih karakternya? Sudah seperti itu. Heboh ya? Sudah powerful. Oh, Pokoknya sudah seperti itulah. Dia sudah hebat sekali. Teman Astaga. sekolah dulu Sangat hebat. satu kelas. Satu kelas, duduk juga sama-sama. Nakal sama-sama. Bentar dulu. Saya pengen tanya, kenakalan yang Kak Ime ingat dari Aduh, Kak Erik apa? aduh, Yang Ime. paling nakal. Coba bongkar di sini, deh bongkar sekarang juga. Ini Ime. nanti Kak Ime bisa nonton di YouTube. Ojo. Yang paling nakal Yes. dulu ya tahun 2000. Itu zaman-zamannya HP, handphone yang masih sangat-sangat susah. Aduh. Terus dia kerjain guru. Pakai kalkulator. Dikerjain bagaimana? Kalkulator dikasih bunyi. Kayak spek-spek gitu di telepon. Ditelepon sama orang tuanya. Jadi sampai guru itu pun berhenti untuk mengajar. Oh Karena my dia lagi god. angkat telepon. Jadi Iya. jadi itu kan ceritanya, kan dulu kan HP itu kan ada kalkulator bentuk handphone, Yes. ada bunyi-bunyinya. Ha. Jadi saya tindis taruh di kantong. Jadi seolah-olah Itu ini. sementara belajar gitu iya, ya? seolah-olah guru bilang, Seolah-olah teh. seolah-olah itu guru bilang, Erik, handphonemu jangan dinyalakan kalau lagi belajar kayak gitu. Padahal tidak. Padahal itu kalkulator. Itu kalkulator yang betul-betul handphone gitu ya. Astaga, Ime banyak. Apalagi? Ime banyak. Kak Ime, Banyak sekali. dalam kelas itu waktu istirahat dia biasa nggak sih manjat-manjat meja begitu? Manjat-manjat meja, paling lompat-lompat di meja, kerjain adik kelas sampai Iya. menangis. Iya. Karena masalahnya saya sama Ime itu tahu geng Nero. Kenapa? Kita ini geng-geng sadisnya di SMA kemarin Oh. gitu kan. Jadi suka palak-palakin Ada adik berapa kelas. orang di geng itu? Ime kita Ribet. Ribet. Ada dulu kan namanya Ribet TM01. Oh, yes. Nostalgia ya jadinya. Ya Kak Ime, ada nggak? Yes. Pernah nggak Kak Ime yang kesel banget gitu sama Kak Erik? Pernah. Iya. Sampaikan dong. Waktu Yang belum tersampaikan sekarang? Aduh. waktu dia ikut lomba menyanyi, lomba menyanyi di Fashion Park kayaknya. Udah masih lama Itu itu kami Fashion Park. bertiga, tapi kita SMA, tapi saya harus buat formulir dia itu sebagai anak SD. Oke, saya jelaskan. Jadi waktu apa lagi namanya? Waktu zaman-zaman SMA, saya kan tuh baby face, kecil pendek. Jadi kayak ini SD, masih orang dikira SD. Saya pun pakaian SD, masih dikira jadi anak kelas 6 SD. Ikut lomba menyanyi antar SD. Iya. Padahal kita udah SMA. Dan tidak ketahuan sama sekali? Nggak ketahuan sama Sampai sekali. Tidak ketahuan. Juara nggak waktu itu? Juara tuh Ime? Juara. Dapat hadiah Kak? Dapat sepatu. Oh my god. Tanpa sepengetahuan sama sekali. Panitia, Tidak. tolong kalau mau tuntut silakan tuntut sekarang juga si Erik ya. Udah lah. Tidak ketahuan sama sekali. Jadi ini Ime orang yang selalu support saya. Saya ikut Apapun lomba yang fashion dikerjakan. show, ikut lomba nyanyi, yang urus biasa cari-cari baju, pinjam-pinjaman baju, sepatu dia yang biasa urus. Jadi dia selalu ada. Jadi ini the best sahabat yang apa ya, betul-betul sahabat banget. Satu pertanyaan lagi Kak Imi boleh? Boleh. Sebutkan mantan-mantannya Kak Erik waktu SMA dulu dong. Ayo, bocor. Inisial aja Syai. Kak Imi. Inisial saja ya. Iya. Inisial ya. Iya. N. Siapa? N. Siapa N? Nurdin. Siapa? Inisial saja. Inisial. Inisial saja N. N. Itu pacar terlamanya atau emang paling deket gitu? Iya. Apa cuma Kalau satu-satunya aja? Dekat. Iya. Satu aja, itu aja satu. Iya. Satu aja dulu kalau sama Ime kemarin, tapi selalu pas sama Ime udah banyak. Kak Ime silakan, ada yang mau sampaikan sama Kak Erik silakan. Ime, miss you. Pokoknya
Erik, kita kan sudah jauh Erik. Saya Iya. sekarang di NTT. Di Alor. Di Iya, Alor. di Alor. Iya, buat Erik sukses terus Nasai. Makasih, Pokoknya sayang. intinya ingat sholat nah. Iya sayang. Kak Ime. Ini kita telepon Kak Ime, teman. Ada mami. Bentar dulu Kak Ime. Ini kita telepon satu kelasnya Kak Eri, Iya. teman kelas apa mamanya? Oh iya, kok ya ingat suruh sholat ya. Oke. Tapi nonton The Mummy ya. Iya. Dia selalu kasih support juga. Kita ada grup ternyata dan dia biasa support di situ. Dan saya tidak nyangka kamu bisa tahu dong. Pantas tadi pinjam handphone. Dibajak tadi handphonenya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ime ya. Terakhir ketemu kapan? Oke, sama-sama. Terakhir ketemu kapan? Udah lama sih. Terakhir ketemu 2013. 2013. Gila, lama banget. Udah ya, 7 tahun. ya. Ime ke Makassar ya, kita kabar-kabar ya. Oke, thank you. Thank you, Kak Ime. Erik. Sukses, Miss you. Nasai. Ya. Mwah. Good luck, God bless you. Bye. Iya. Wow. Wow, itu tahun 2013. 13 terakhir ya? itu zaman-zaman saya ya memulai juga sih merintis sebagai seorang entertainer. 13 saya keluar dari Trans Studio yang akhirnya saya harus lepas Trans Studio dan alhamdulillah dari 13 udah banyak job MC. Jadi saya harus Sejak melepas tahun ya. itu? Jadi saya harus melepas Trans Studio dengan pemikiran juga kayaknya menimba ilmu di Trans Studio udah cukup dan emang kemarin sih banyak yang panggil titik ya. Jadi otomatis pekerjaan di Trans Studio sama titik kan biasa berbenturan gitu. Jadi Yes. akhirnya seperti itu. Karena kan ya tidak dipungkiri ya kerja untuk cari duit, Cari apalagi hobi kita disalurkan Betul. di situ juga. Dan itu pun juga 4 tahun dari awal buka saya rasa udah cukup. Ini kalau kita ilmu. bahas lagi masalah perjalanan MC-nya bisa panjang lagi ya. Panjang banget. Pokoknya Yes. mau bahas tentang entertainer seorang saya. Pokoknya kita harus undang Erik lagi Luas. untuk datang lagi di Ya, studio kita. boleh, ya, ini boleh. bukan pertama kali. Bukan Ini pertama kali tapi bukan terakhir kali. Maybe dengan look yang berbeda kali ya. Yes. Setuju? Kita tantang kali ya nanti Biar kalau- di-keep aja dulu Yes. ya. Jadi nanti next. Oke. Akan ada sesuatu yang berbeda Mungkin gitu saya ya. akan panggilkan juga geng saya biar Boleh, lebih seru. boleh. Ini studio harus lebih luas lagi nih Iya, berarti. supaya sama tolong pasang tangga atau pasang Uh. rigging ya. Ini kita mau undang Erik apa Erina nih. Oke, kita tantang dulu. Kita ada permainan Oke. gamesnya itu adalah jawab cepat. Jauh cepat. Erik tinggal menjawab dengan cepat dari 2 pilihan tersebut. Oke, Durasi nggak pakai langsung. langsung aja. Oh, langsung. Oke, Nggak baik. usah pakai pikir, tapi harus jelas alasannya. Jelas ya. Oke. Ya. Oh ada alasan. Harus dong. Oke. Berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Soalnya tidak suka yang kering-kering. Seperti? Seperti Kalau kayak yang berkuah seperti apa? Ya, kayak- favoritnya apa? bakso, coto. Tapi gitu saya nggak kan. mau bahas masalah makanan loh. Lapar ya? Enggak, tadi saya nggak mau bahas makanan masalah berkuahnya. Kenapa emangnya? Saya membahas tentang Apa? nggak usah. Oh iya, saya juga bingung ya. Saya membahas tentang Oke, baiklah. Oke, nanti kita sambungkan Oh, iya, otak iya, kita oke. ya. Berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Saya bukan pemakan Paling anti yang, dengan pedas. ya, soalnya ada penyakit. Oh, ada sakit. Ada sakit kalau makan pedas langsung Kambuh. kram perut saya. Oke. Liburan ke tempat wisata impian atau job MC termahal? Coba MC termahal. Tetap ya duit ya. Tidak perlu dipungkiri manusia butuh duit, say. Nanti udah termahal, udah dapat duit, kita pergi Ke liburan. tempat wisata itu. Nah, ke saya itu Ini kan hobi traveling ya. iya, makanya hasil job MC saya travel. Kemana biasanya? Hah? Ke tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Di luar negeri, di negara mana ya? Tergantung duit. Negara yang pernah dikunjungi di sana di mana? Udah banyak negara. Salah satunya? Favorit? Favorit Paris sama Praha. Pernah ke sana juga? Iya, Czech Republic ya. Datang sendiri atau dengan teman? Sama bertiga, backpacker. Backpacker. Backpackeran itu berarti bisa bahasa apa aja waktu itu? Backpacker tidak pakai travel, pergi Iya sendiri. tahu. Maksudnya pakai bahasa apa waktu itu di sana? Inggris. Wow. Bahasa Can you? Inggris. Teman saya. Little ya. Tapi bahasa Thailand bisa ya? Thailand lah kemudian de kapran de play. Itu beneran gak sih? Enggak, main-main. Biar percaya Coba aja. deh. Kenalkan diri Erik pakai bahasa Thailand. Ala Erik. Sawadika lang malay na lang cakapun la Erik lang rengle Makassar mak dengleuy nak rengleuy in lip sync and berarti dar angel tipong lay da krap nang deuleuy nak rengleuy and look right the Mummy official subscribe and klap reng nak klap kapung kak mak ma Mak kayak putih. Taklang. caplang percaya kan? Oke, percaya ngawurnya. Next. Yang berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Film luar negeri Lebih berkualitas mungkin lebih ya
dalam negeri dan luar negeri lebih sampai pesannya luar negeri. Oke. Luar negeri, dalam negeri tidak harus juga menganu, tapi luar negeri biasa Fair aja ya. nggak kepikiran sampai ke situ ke luar negeri. Oke, yang berikutnya adalah jadi penyanyi atau backup dancer. Maksudnya penyanyi? Iya. Jadi penyanyi. Iya dong. Nggak milih jadi udah backup lihat dancer. udah lihat cover song saya? Oh yes, saya Oke. nonton itu. Lihat di Instagram karena saya Yes. mempromosikan salah satu tempat wisata yang ada di salah satu kabupaten juga. Di kabupaten mana? Baru. Baru. Kemarin saya syuting di Lapalauna dan Celebes Canyon. Coveran lagu apa? Terlanjur Mencinta dari Tiara. Dari Tiara. Itu proses syutingnya berapa lama tuh? Cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari. Kebetulan Ini yang paling kreatif ya. Padahal kalau orang-orang profesional pun kalau bikin video seperti itu nggak gampang. kemarin kan ada yang menawari untuk apa ya? Rick, coba dong rekaman di sini di tempat saya. Coba-coba aja. Oke. Lagunya apa nanti coba? Udah rekaman. Ternyata besoknya temen ngajak ke Lapalauna baru. Sekalian Untuk tag aja. video. Menyelam minum air. Bikin dong. Itu pakai handphone loh. Gila, Pakai tapi handphone. sebagus itu hasilnya. Pakai handphone. Akhirnya teman saya ngambil dengan amatirnya. Bisa lihat hasilnya nanti di Instagram saya. Sempat ngintip sih kemarin. Ya kan, story-storynya teman-teman yang nge-share juga. Iya, Ya kan, tapi untuk fullnya saya belum nonton. cobalah nonton ya. Maklum Bu, sibuk Sibuk ya dengan tahu. podcast. Berikutnya adalah Nes. dicintai atau mencintai. Dicintai. Saya Kenapa? orangnya pertama cuek. Iya. Untuk soal yang seperti love begitu. Gak pernah cinlok? Cimlok udah berapa kali sih? Tapi gak dinyatakan. Aduh, sampai tumpah sampai jatuh. Tapi gak tidak dinyatakan. Saya menunggu. Saya orang yang selalu yang menunggu, bukan yang mulai pertama. Oke. Oke. Saya ada tantangan satu lagi terakhir Oh, sebelum kita closing. Tapi saya pengen sebelum kita tantangan ini saya pengen Erik sampaikan ke viewers kita di rumah apa yang bisa disampaikan ke mereka, karena sebenarnya banyak yang pengen tahu di balik seorang Erik ini. Yes. Pasti ada sedihnya dong ya sebagai manusia biasa ya. Betul. Untuk menutupi kesedihan itu pada saat di depan kamera ataupun di panggung seperti apa? Jadi kalau untuk masalah sedih, semua orang pasti punya kesedihan. Tapi kalau dari saya tidak pernah mau menampakkan ke orang. Jadi apa yang kalian lihat, saya orangnya fun, heboh, pasti semua orang punya masalah. Itu saya cuma ngomong sama orang tua, saya ngomong sama orang yang paling saya percaya. Dan itu pun kalau saya tidak ngomong, saya berusaha untuk ibaratnya kalau saya punya masalah, saya sendiri yang menyelesaikannya tanpa perlu bantuan orang lain. Karena saya pertama tidak mau merepotkan orang, yang kedua saya mau coba potensi diri saya mau coba kalau diri saya bisa. Itu. Jadi kalau melihat Erik sedih jarang. Karena Jarang. beneran Karena saya merasa juga setiap masalah dan kesedihan saya itu bisa berkurang dengan cara menghibur orang. Begitu. Berarti Erik bisa dikatakan sebagai orang yang sangat jago menyembunyikan masalah gitu ya. Iya. Disimpan dalam hati aja, disimpan untuk Disimpan untuk saja, diri sendiri aja. Kalau tidak biasa, dikonsumsi oleh orang umum. Gitu. kadang kalau terpuruknya itu saya biasa menyendiri di dalam rumah atau saya pergi bukan liburan ya, pergi ke suatu tempat untuk melepaskan. Kayak saya pernah ke Lombok sendiri karena memang pernah terpuruknya karena ada suatu masalah, jadi saya ke Lombok sendiri untuk melepaskan itu semua dan akhirnya pelan-pelan terselesaikan dengan berkenalan dengan orang baru, melihat orang baru, maksudnya melihat tempat-tempat yang baru seperti itu. Saya menuangkannya seperti itu. Kita tantang sekarang boleh ya? Apa? Tantangannya harus lip sync. Astaga. Ya, sekarang juga ini tanpa sepengetahuan Erik loh. Oh my god, kenapa harus ini mic-nya ya? Tadi kita briefing cuma masalah flow-nya Iya, aja kan. Sudah Awas, lihat, Bu. Ini sudah kelihat telepon saya mahal loh, Bu. Oh my Pelan-pelan. god, ini mau dilempar. Boleh. Kita main tantangan sekarang juga lip sync, tapi saya akan pilihkan lagunya. Oh my god, bisa Ya. request boleh? Lagu apa? Terserah. Ibu pikir ini adalah radio, Bu. Kan Bisa. mirip-mirip. Oke, coba saya pengen pilihkan lagu ini aja deh ya. Kalau lip sync mau heboh-hebohan nggak dapat, soalnya nada Iya tinggi. sih ya. Say. Harus lempar-lempar botol juga. Atau Udahlah gak jadi next aja lah aja ya. Kan mau tampil lagi, Yes, mau tampil gak lagi usah aja dengan lah. yang Biar beda. teman-teman di Penasaran. rumah juga penasaran gitu kan. Iya Tapi sih. by the way terima kasih banyak sudah Thank you so hadir. much. Semoga kita lepas pandemi cepat gitu Yes. kan. Biar Ya orang-orang bisa sih. melihat Erik
cepat-cepat menghibur masyarakat. Betul. Ini udah kayak rindu banget 5 untuk bulan kita dirumahkan. kemarin ada ke job tapi ya udah biasa aja soalnya by Zoom virtual nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. Ya saya butuh untuk naluri monyet gurun saya keluar Pak ya, untuk mendaki penonton, masuk meja, buang-buang diri di kolam itu sudah sangat dirindukan sekali. Kangen dengan hal itu ya. Walaupun sebenarnya di dalam tulang kita sudah mengamuk-ngamuk nih. Betul. Capek, sakit Pokoknya ya kita tunggu after this kita udah kayak ular lah kembali ke pokoknya ya. normal lagi gitu ya. Bukan new normal lagi, normal. Back to normal benar-benar Oke, gitu kan. ya. Oke, terima kasih Thank banyak, you. sehat terus. Terima kasih banyak, sehat juga. Ya. Sigap. Sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Makassar untuk podcast. Iya, jauh loh perjalanan saya ya. Thank you so much. Habis ini kita pergi makan bakso ya. Boleh. Oke, thank you. Oke, thank Dan you. Sigal pamit mundur. BD Indonesia, salam inspirasi buat Anda. Thank you, bye.